Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Satrio Bagus dan Lili Rohani akan menjelaskan materi tentang pasar monopoli dan pasar persaingan sempurna. 1. Pasar monopoli. Yang pasar monopoli. Monopoli di dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Anti Monopoli. Monopoli didefinisikan sebagai suatu penguasaan atas produksi, pemasaran barang, atau penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha. Secara harafiah, monopoli berasal dari bahasa Yunani, yaitu monos yang artinya satu, dan polein yang artinya menjual. Sehingga pasar monopoli didefinisikan sebagai suatu bentuk pasar di mana hanya terdapat satu penjual yang menguasai pasar. Penentu harga pada pasar monopoli adalah seorang penjual atau sering disebut sebagai monopolis, dan juga bisa diartikan sebagai suatu bentuk pasar yang dimana hanya terdapat satu perusahaan saja, dan perusahaan ini menghasilkan barang yang tidak mempunyai barang pengganti, maka para penjual dapat menentukan harga dan memperoleh keuntungan yang tinggi. Hal ini merupakan kasus monopoli murni atau pure monopoli. Ciri-ciri pasar monopoli. Pertama, pasar monopoli adalah industri satu perusahaan, yang dimana sifat ini sudah secara jelas dilihat dari definisi monopoli yang di atas, yaitu hanya ada satu perusahaan dalam industri tersebut. Barang atau jasa yang mereka hasilkan tidak dapat dibeli dari tempat lain, maka para pembeli tidak mempunyai pilihan lain, sehingga jika mereka menginginkan barang tersebut, maka mereka harus membeli dari perusahaan monopoli tersebut. 2. Tidak mempunyai barang pengganti yang mirip. Barang yang dihasilkan perusahaan monopoli tidak dapat digantikan oleh barang lain yang ada di dalam pasar. Barang tersebut merupakan satu-satunya jenis barang yang tidak terdapat barang mirip atau false substitute yang dapat menggantikan barang tersebut. Contohnya seperti listrik dan minyak bumi yang terdapat pada perusahaan khusus. Yang ketiga, tidak terdapat kemungkinan untuk masuk ke dalam industri. Sifat ini merupakan sebab utama yang menimbulkan perusahaan yang mempunyai kekuasaan monopoli. Adanya hambatan pemasukan yang tangguh menghadirkan keadaan seperti itu. Ada beberapa bentuk hambatan pemasukan dalam pasar monopoli. Ada yang bersifat legal, yaitu dibatasi dengan undang-undang. Ada yang bersifat teknologi, teknologinya digunakan sangat canggih dan tidak mudah dicontoh. Dan yang terakhir, ada yang bersifat keuangan, yaitu modal yang diperlukan sangat besar. Dan keempat, dapat mempengaruhi penentuan harga. Karena perusahaan monopoli merupakan satu-satunya penjual di dalam pasar, maka perusahaan monopoli dipandang sebagai penentu harga atau price setter. Dengan mengandalkan pengendalian ke atas produksi dan jumlah barang yang ditawarkan, perusahaan monopoli dapat menentukan harga pada tingkat yang mereka kehendaki. 5. Promosi kan kurang diperlukan. Karena perusahaan monopoli adalah satu-satunya perusahaan di dalam industri, sehingga para pembeli akan membeli secara otomatis, maka mereka tidak perlu mempromosikan barangnya dengan menggunakan iklan. Sebagaimanapun perusahaan monopoli sering membuat iklan tersebut bukanlah bertujuan untuk menarik pembeli, tetapi untuk memelihara hubungan baik dengan masyarakat. Faktor-faktor timbulnya monopoli. 1. Adanya penguasaan bahan mentah atau sumber daya tertentu. Satu jenis produk tertentu mungkin hanya dapat dihasilkan dengan menggunakan faktor produksi tertentu. Misalnya, perusahaan listrik negara atau yang disebut PLN. Karena listrik merupakan kebutuhan vital masyarakat secara luas, maka penguasaan atau pengelolanya ditangani oleh pemerintah yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, adanya penguasaan teknik
produksi tertentu atau memiliki keunggulan teknologi. Satu produsen yang memiliki teknik atau keunggulan teknologi jauh di atas yang pesaingnya untuk satu periode tertentu dapat mempunyai kedudukan monopoli. Misalnya, penguasaan teknik foto dulu hanya ada pada Kodak, sehingga sampai sekarang orang sering menyebut Tustel dengan sebutan Kodak. Adanya penguasaan hak paten untuk produk tertentu atau merupakan unsur yuridis. Untuk mendapatkan hak paten ini, biasanya harus didahului oleh adanya suatu penemuan. Satu produsen menemukan cara-cara produksi baru untuk menghasilkan produk jenis baru, kemudian dimintakan hak paten pada pemerintah. Misalnya, Graham Bell untuk pesawat telepon dan Thomas Edison untuk bola lampu pijar. Hak paten ini diberikan oleh Departemen Kehakiman dan mempunyai masa berlaku tertentu. Selama jangka waktu tersebut, maka tidak ada orang lain yang dapat memproduksi barang yang sama. Yang keempat, adanya lisensi atau izin. Hal ini terjadi karena diperoleh secara institusional atau kelembagaan. Misalnya, monopoli yang dipegang PT Astra International, yaitu monopoli untuk perakitan dan penjualan mobil baru merek Toyota. Yang kelima, adanya monopoli yang diperoleh secara alamiah, tidak perlu adanya hak paten atau lisensi. Misalnya, karena faktor luas pasar yang terlalu besar, sehingga tidak memungkinkan untuk dilayani oleh lebih dari satu penjual. Maksudnya, perusahaan baru biasanya tidak akan menguntungkan, sebab perusahaan lama yang memegang monopoli sudah mempunyai pengalaman yang lebih luas dan mempunyai kekayaan non-material atau goodwill dari masyarakat. Oleh sebab itu, pendatang baru akan dapat bertahan jika mereka mempunyai teknologi yang lebih efisien. Kelebihan dan kekurangan pasar monopoli. Kelebihan pasar monopoli, yang pertama, perusahaan monopoli harus menumbuhkan efisiensi untuk dapat bersaing dengan perusahaan lain dalam produk sejenis. Yang kedua, perusahaan monopoli selalu berusaha melakukan pengembangan produk melalui research and develop untuk pengembangan produknya secara luas dengan berbagai jenis serta butuh untuk mendapatkan laba yang lebih tinggi. Yang ketiga, pasar persaingan monopoli bisa menghasilkan inovasi baru yang melindungi undang-undang hak cipta dan hak paten. Dari berbagai perlombaan untuk menemukan penemuan baru. Yang keempat, kekuasaan perusahaan monopoli harus dikontrol dan diawasi negara. Kekurangan pasar monopoli. Monopoli berkuasa dalam penentuan jumlah produksi yang akan berdampak pada ketersediaan produk untuk konsumen. Yang kedua, persaingan ini menumbuhkan ketergantungan konsumen karena mereka tidak dapat membeli pada perusahaan yang lain, meskipun mereka merasa dirugikan. Yang ketiga, persaingan ini menumbuhkan eksploitasi terhadap pemilik faktor produksi. Yang keempat, monopoli akan bebas menguasai pendapatan yang tidak merata karena keuntungannya hanya bersifat dalam waktu jangka panjang. Permaksimuman keuntungan dalam monopoli. Dalam menggambarkan prinsip penentuan permaksimuman keuntungan dalam monopoli, dua cara akan digunakan, yaitu dengan menggunakan langkah-langkah dan secara grafik. Ada dua prinsip penentuan permaksimuman keuntungan berdasarkan pendekatan. Yang pertama, biaya total dan hasil penjualan total. Yang kedua, biaya marginal dan hasil penjualan marginal. Pendekatan hasil penjualan total dikurang biaya total. Di bawah ini adalah tabel hasil penjualan produksi dan keuntungan dalam ribu rupiah. Penjelasannya,
Biaya tetap total adalah 4.000. Berdasarkan pemisahan ini, maka apabila perusahaan tidak beroperasi yang berarti, jumlah produksinya adalah 0. Biaya total adalah 4.000. Sehingga produksi 4 unit pupun hasil lebih yang semakin berkurang belum berlaku. Berarti biaya marginal semakin rendah, dan apabila produksi ditambah, keadaan ini digambarkan oleh kenaikan biaya total yang semakin sedikit. Data dalam tabel menunjukkan keadaan tersebut apabila produksi dinaikkan dari 0 ke 1, dari 1 ke 2, dari 2 ke 3, dan dari 3 ke 4. Sesudah produksi mencapai 4 unit, hukum hasil lebih yang semakin berkurang berlaku. Sebagai akibatnya, biaya marginal meningkat, dan ini dapat dilihat dari pertambahan biaya total yang semakin meningkat pada setiap penambahan 1 unit produksi. Jika dilihat data dalam kolom 5, dihitung dengan keuntungan sama dengan hasil penjualan total dikurangi biaya total, menunjukkan keuntungan maksimum dicapai pada produksi sebanyak 3 atau 4 unit, dan jumlah keuntungannya adalah 8.000. Walaupun demikian, dalam analisis yang bersifat umum, akan selalu dikatakan bahwa perusahaan monopoli akan memproduksikan 4 unit untuk memaksimumkan keuntungan. Dari kesimpulan ini telah dilihat kembali dalam pendekatan penentuan keuntungan dengan menggunakan pendekatan MC sama dengan MR. Sini saya akan menjelaskan materi tentang pasar persaingan sempurna. Pengertian pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna adalah pasar yang harganya akan ditentukan oleh pasar itu sendiri, atau keseluruhan permintaan dan penawaran. Pada pasar persaingan sempurna, harga pasar akan cenderung stabil. Berapapun jumlah barang yang dibeli atau yang ditawarkan, tidak akan menaikkan atau menurunkan harga barang. Ciri-ciri pasar persaingan sempurna. Yang pertama, jumlah penjual dan pembelinya sangat banyak. Yang kedua, barang yang diperdagangkan bersifat homogen atau pasar yang menjual satu jenis barang saja. Yang ketiga, penjual maupun pembeli memiliki kebebasan keluar masuk pasar atau free entry and free exit. Yang keempat, tidak ada hambatan dalam mobilitas sumber ekonomi dari satu usaha ke usaha lain. Yang kelima, penjual dan pembeli memahami keadaan pasar secara sempurna. Yang keenam, penjual dan pembeli bebas mengadakan perjanjian. Yang ketujuh, pemerintah tidak ikut campur tangan tentang harga, baik langsung maupun tidak langsung. Efek pengenaan pajak. Pada pasar persaingan sempurna, pasar terdapat banyak pembeli dan penjual tidak dapat mempengaruhi harga pasar. Penjual dan pembeli bebas keluar masuk pasar, barang yang dijual pun sifatnya homogen. Pengenaan pajak pada pasar persaingan meningkatkan harga penjualan barang. Pajak dibebankan pada konsumen, dan pajak yang dibayarkan perusahaan ke pemerintah dapat menggeser beban pajak kepada konsumen dengan menaikkan harga penjualan. Adapun efek pengenaan pajak yaitu yang pertama, pajak lump sum, pajak yang dikenakan oleh pemerintah kepada perusahaan dalam bentuk suatu nilai tertentu yang bersifat tetap. Yang kedua, pajak keuntungan. Pajak keuntungan adalah pajak yang dikenakan sebagai bagian persentase dari keuntungan bersih perusahaan. Yang ketiga, pajak per unit output. Pajak per unit output mempengaruhi harga per unit komoditas yang ditawarkan. Yang keempat, pajak penjualan yang spesifik. Pajak penjualan yang spesifik dikenakan atas dasar jumlah output yang dihasilkan. Semakin banyak output yang dihasilkan, semakin besar pula jumlah pajak yang harus dibayar oleh perusahaan. Adapun kelebihan dan kekurangan pasar persaingan sempurna. Kelebihan yang pertama, pembeli atau konsumen paham tentang harga pasar, sehingga sangat kecil terjadi kerugian atau kekecewaan. Yang kedua, konsumen akan merasa sejahtera karena bebas memasuki pasar. Yang ketiga, adanya persaingan murni karena barang yang diperjualbelikan homogen. Yang keempat, harga cenderung stabil karena keadaan pasar dapat diketahui sebelumnya. Yang kelima, mudah memilih atau menentukan barang yang diperjualbelikan. Yang keenam,
barang yang diproduksi bisa diperoleh dengan ongkos yang serendah-rendahnya. Kekurangannya yang pertama, hanya ada satu atau dua industri atau pasar yang mendekati persaingan sempurna. Yang kedua, adanya faktor eksternal yang tidak diperhitungkan dalam posisi kesejahteraan optimum konsumen. Yang ketiga, tidak ada barang substitusi karena bersifat homogen. Perbedaan pasar persaingan sempurna dan tidak sempurna. Pasar persaingan tidak sempurna atau imperfect competition market adalah pasar yang tidak berorganisasi secara sempurna karena persaingan sempurnanya tidak terpenuhi. Jika pada pasar persaingan sempurna, konsumen akan merasa sejahtera karena bebas memasuki pasar. Pada pasar persaingan tidak sempurna, justru timbul ketidakadilan karena keuntungan banyak dinikmati oleh produsen. Pasar persaingan tidak sempurna terdiri dari pasar monopoli, oligopoli, dan pasar persaingan monopolistik. Jadi, kesimpulan tentang pasar persaingan sempurna adalah pasar persaingan sempurna merupakan pasar di mana penjual dan pembeli tidak dapat mempengaruhi harga sehingga harga di pasar benar-benar merupakan hasil kesepakatan dan interaksi antara penawaran dan permintaan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.